Waalaikumsalam. Oh, الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد, kita bersyukur Alhamdulillah dialah Allah yang memberikan hidayah kepada kita sehingga lembaran hidup kita ada keimanan dan keislaman, keyakinan dan ketundukan kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepada Engkau cintamu ya Allah. Begitu juga kami memohon kepada Engkau cinta orang-orang yang benar-benar mencintai Engkau. Berikanlah kepada kami ya Allah amalan apapun yang mampu menggapai cintamu. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada keluarga kami. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada air yang dingin. Kita semua bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah yang diagungkan selain Allah. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Azza wa Jal, hamba Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ujian cinta ditempa dalam satu bulan penuh yaitu Ramadan. Kita telah menunjukkan secara fisik bahwa kita lebih mencintai Allah daripada tubuh kita. Walaupun ada kebutuhan biologis, lapar, maka ingin makan, haus, maka ingin minum, dan seterusnya. Ini semua menunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku. Begitu juga kekikiran yang ada dalam diri kita. Di dalam fujur ada kekikiran. Mencintai harta berlebihan. Kita tekan kekuatan fujur. Ya Allah, aku lebih mencintai Engkau daripada hartaku. Dengan adanya zakat, dengan adanya infak sedekah, menolong orang lain. Ini menunjukkan kita lebih cinta Allah daripada harta kita. Ketika kita ditempa dengan Lailatul Qadar, ya Allah, aku lebih cinta rumah Engkau daripada rumahku. Subhanallah. Ketika kita membaca Al-Quran, ya Allah, waktu ini milik Engkau. Salat pun dengan tumak ninah, yang disebut dengan salat at-tarawih. Aku lebih mencintai Engkau daripada segala urusanku. Dan diletakkan salat tarawih pada malam hari. Begitu juga i'tikaf pada malam hari. Subhan. Ini menunjukkan bahwa kita lebih cinta kepada Allah daripada tubuh kita yang harusnya kita istirahat tidur. Dan kita menyadari semua waktu ini adalah milik Allah. Maka salat santai, rileks, bersenang-senang, at-tarawih. Itulah artinya. Sampai tahap kita melihat apapun yang di depan kita adalah milik Allah Azza wa Jal. Kecintaan kita kepada Allah dibenturkan dengan kecintaan kita kepada makhluk. Dan sudah kita buktikan. Yang jadi masalah adalah apakah kita menjalani semua yang sudah kita lakukan selama satu bulan penuh itu dengan ilmu atau hanya pendekatan seremonial formalistik, hanya pendekatan tidak makan, tidak minum. Kalau memang seperti itu, maka kita harus menyadari betapa banyak perilaku kita tidak kita sadari itu adalah menunjukkan kita harus cinta kepada Allah di atas segalanya.
Banyak orang berpuasa tidak dapat mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tidak memahami esensi pesan daripada puasa itu sendiri. Kemarin kita sudah membahas kecintaan kita kepada saudara kita. Ketakwaan dikaitkan dengan hubungan sosial horizontal kita. Ketakwaan bukan hanya kesalahan individual vertikal, tapi kesalahan sosial horizontal kita, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa kunu ibadallah ikhwana, al-muslim akhul muslim. La yadhlimu wa la yakhdhiluhu wa la yahkiruhu wa la yakdhubuhu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sesama muslim kita ini bersaudara. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah SAW. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Tapi sebelum kata-kata ini, Rasulullah SAW mengingatkan, karena kita bersaudara tidak boleh menzalimi, saling menzalimi. Tidak boleh bersikap acuh, meninggalkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara-saudara kita terbantai dalam keadaan susah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat tinggal, dalam keadaan kedinginan, mereka dibom. Subhanallah. Sejauh manakah kita mencintai saudara-saudara kita? Jangan sampai kita merasa sudah bertakwa, tapi tidak ada kepedulian sosial. Subhanallah. Kepedulian sosial ini berangkat dari kita ini sebagai saudara la ilaha illallah. Subhanallah. Melebihi la ilaha illallah, melebihi hubungan biologis. La ilaha illallah melebihi daripada hubungan saudara kandung. La ilaha illallah melebihi daripada hubungan darah. La ilaha illallah melebihi kekuatannya melebihi daripada anak dan bapak, orang tua dan anak dan seterusnya. Subhanallah. Qala ya Nuh, Allah mengatakan kepada Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalan ghairu salih. Subhanallah. Ketika anak Nabi Nuh berjuang mati-matian untuk menyelamatkan dari bahaya banjir. Hai anakku sini. La asimil yawm, tidak akan ada satupun yang bisa menyelamatkan kecuali mengikut bahteranya yaitu perahunya Nabi Nuh. Tapi anaknya mengabaikan. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Allah, astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Sebagai ayah, mencintai anaknya. Dia berdoa, ya Allah, itu anakku. Itu keluargaku. Itu keluargaku. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat 46. Hai Nuh, itu bukan keluargamu. Karena dia berbuat amalan yang tidak soleh. Soleh itu sesuai dengan Allah. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan meminta sesuatu yang Anda tidak mengerti. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku berikan nasihat engkau. Jangan sampai termasuk hamba-hamba Allah yang bodoh, yang jahil. Subhanallah. Disinilah baru kita paham. Saudara kita di Palestina, itulah saudara kita. Mereka sama-sama mempunyai keyakinan la ilaha illallah. Subhanallah. Disebut dengan saudara itulah hadis Rasulullah SAW. Ayat Quran, innamal mu'minan ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Faslu baina akhwaikum. Maka perbaikilah antara persaudaraan kita. Jadi yang menyebabkan kita dekat adalah keimanan. La ilaha illallah. Itu yang harus kita paham. Allah. Apa ibu yang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita melihat di orang beriman tidak ada ikatan keimanan antara kita. Apalagi ada kata-kata itu orang Palestina bukan orang Indonesia. Subhanallah. Apakah kita mempertahankan
diri kita atas nama negara. Kita mempertahankan diri kita atas nama la ilaha illallah. Di akhirat kelak kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Man Rabbuka? Siapa Tuhan? Tidak pernah ditanya, apakah warga negara Anda? Tidak pernah kita ditanya itu. Tidak laku, jangankan warga negara. Nama kita pun tidak laku. Allah. Sudahkah kita mempunyai ketakwaan? Ada rasa kedekatan antara kita sama-sama la ilaha illallah. Ini yang harus kita review kembali, melihat ulang. Tidak boleh kita mengabaikan, meninggalkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya tidak mengerti kalau ada masjid-masjid yang tidak melakukan doa kunut nazil. Sangat menyedihkan. Betapa banyak masjid-masjid yang tidak melakukan kunut nazilah. Astagfirullah. Sungguh memilukan hati ini. Kunut nazilah apa susahnya Anda berdoa untuk saudara-saudara kita. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang dibantai. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Subhanallah. Disinilah ketakwaan kita. Ya Allah, aku mencintai Engkau di atas segala. Jadi kecintaan kita itu karena keimanan. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita kecuali keimanan kita. Kebersihan hati inilah yang menyelamatkan kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari akan datang kepada Anda. Tidak ada manfaatnya harta Anda, keturunan Anda, anak-anak Anda nggak ada manfaatnya. Kecuali bagi siapa yang mereka membawa hati yang hati yang bersih. Subhanallah. Hati yang bersih. Allahu Akbar. Hati yang bersih itulah la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang aku agungkan. Tidak ada satupun yang kubesarkan. Hanya Allah saja. Nah, inilah yang membersihkan hati kita. Karena apa? Di dalam hati kita kadang-kala membersihkan selain, mengagungkan, membesarkan selain Allah. Yang kita besarkan diri kita. Yang kita besarkan hubungan darah kita. Allah. Padahal itu pun tidak ada manfaatnya. Kecuali dengan keimanan. Allahumma sallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita pada hari ini diuji oleh Allah dengan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ketakwaan detik ini kita lihat, subhanallah, saudara-saudara kita dibantai, dibunuh. Sejauh mana kita punya peduli? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita berputus cinta Allah, ikuti Rasul. Rasul berjuang jiwa harganya untuk Islam. Kalau memang kita mencinta Allah, ikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berjuang dengan hartanya, jiwa raganya untuk Islam. Subhanallah. Sudahkah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan ini ancaman yang kemarin kita sudah bahas. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatullah bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ini sudah kita bahas. Katakan, hai Muhammad, apabila ayah kalian, orang tua kita, subhanallah, anak-anak kita, keluarga besar kita, seandainya kita punya istri, punya saudara kandung, dan itu semua lebih Anda cintai. Harta Anda yang Anda usahakan sudah berjuang mati-matian. Subhanallah. Anda berjuang mati mendapat harta. Perdagangan Anda yang Anda takuti kerugiannya. Dan rumah-rumah yang Anda banggakan. Ini rumah saya, rumah mewah yang Anda cintai, yang Anda banggakan. Kalau itu semua lebih Anda cintai dari Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tullah bi amri. Hati-hati, tunggu tanggal mainnya. Allah akan memutuskan. Yang disebut oleh Al-Quran pada surat Taubat ayat 28 ini adalah tentang cinta semua. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak,
cinta pada saudara, cinta kepada pasangan hidup, cinta kepada harta, cinta pada perniagaan, cinta pada rumah dan Allah. Ini semua jangan sampai di atas cinta kepada Allah. Allah harus di atas segalanya. Ketika kita mencintai Allah, pasti ada cinta kepada saudara-saudara kita sesama orang-orang beriman. Karena yang mengikatkan kita adalah Allah. Betul, Anda punya saudara-saudara, bahkan punya kawan-kawan yang sangat baik. Betul, siapa itu? Ini teman saya, akrab. Betul, tapi ingat, pertemanan yang sesungguhnya adalah pertemanan ikatan la ilaha illallah. Itu yang sesungguhnya. Betapa banyak orang melupakan hal ini. Kita sama orang beriman akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Sejauh mana hubungan kita kepada saudara kita. Jangan sampai hubungan kita putus hanya karena nafsu amarah yang ada di dalam dada. Saya tidak suka orang ini. Saya tidak suka orang ini. Astaga. Akhirnya putuslah hubungan silaturahim. Ini menunjukkan Anda lebih mencintai hawa nafsu Anda daripada Allah. Itu saudaraan. Jangan Anda tinggalkan. Biarin aja. Cuekin aja. Abaikan aja. Tidak boleh. Itu saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini bersaudara. Bapak Ibu, kita tidak ada hubungan di sini. Tidak ada ayah saya, tidak ada ibu saya, tidak ada saudara kandung saya di Zoom ini. Tapi kita ini lebih daripada saudara kandung. Allah yang mengatakan demikian. Di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Kalimat innama, sesungguhnya orang beriman hanyalah ikatan persaudaraan. Kalimat innama bukan inna. Sebab dan ini sudah saya bahas. Karena kita bersaudara berdasarkan ketakwaan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ikatlah Anda dengan ketakwaan agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Itu jelas surat Al-Hujurat ayat 10 pendek sekali. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita ini bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Perbaikilah hubungan antara saudara. Maksudnya antara orang-orang beriman. Damaikanlah, perbaikilah berarti mendamaikan karena ada perseteruan, mendamaikan karena ada permusuhan, soal mendamaikan karena ada peperangan. Jadi kecenderungan negatif ada dalam diri kita, maka redaksi faslihu, faslihu, perbaiki baina akhwaikum. Wattaqullah. Takwaan kita itu nampak dalam hubungan sama saudara kita. Bertakwalah pada Allah. Ini menunjukkan kita ini bersaudara. Jangan sampai kita saling bermusuhan. Itulah redaksi Al-Quran. Ya alladzina amanu la yaskharu qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'um min nisan asa ayyakunna khairan minhun. Ini jelas. Ini pernah saya terangkan Bapak Ibu. Hai orang-orang beriman, jangan Anda mengolok-olokkan sebagian saudara kalian itu. Jangan saling mengolok-olokkan. Bisa jadi yang diolok-olokkan, yang dihina, yang dicaci maki, itu lebih baik. Kadang-kala tutur kata kita, ataupun dengan kata-kata di WA grup ributlah. Kata-kata terlontar yang tidak sopan, yang tidak baik. Subhanallah. Wala nisa min nisa. Jangan sampai perempuan-perempuan kalian menghina terhadap perempuan-perempuan yang lain. Redaksi Al-Quran. Bisa jadi yang dihina, yang dicaci maki itu jauh lebih baik daripada yang menghina Quranul Karim. Kita ini bersaudara. Subhanallah. Allah. Kadang-kala kita ngasih julukan si fulan begini, si fulan. Nah, ini kita mencoba untuk menjaga. Nah, sekarang yang saya akan bahas di sini, bagaimana kita antara kita ini yang lebih mulia, yaitu yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa yang saling mencintai. Bukankah kita ini saling mencintai karena ketakwaan kita? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama orang-orang beriman. Kita sesama-sama mempunyai prinsip la ilaha illallah. Kita sama-sama mempunyai prinsip tidak ada Tuhan, tidak ada yang kita agungkan selain Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan saudara-saudara kita di Palestina adalah saudara. Ketika
Anak-anak itu terbunuh. Manusia di sana terbelah. Tangannya kemana, kepalanya di mana, kakinya di mana. Karena bom. Saya memandang mereka laksana anak-anak saya sendiri. Pandanglah seperti itu, Bapak Ibu. Pandanglah saudara-saudara kita yang di Palestina, anak-anak itu kelaparan. Bayangkan anak kita seperti itu. Orang tua dibantai. Bayangkan orang tua kita seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi ma yuhibbu nafsih. Hadis Rasulullah SAW. Orang itu tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai saudara sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allah Akbar. Bukankah kita bertakbir Allah Maha Besar berarti tidak boleh membesarkan inilah saya, inilah keluarga saya. Keluarga, saudara itu adalah keimanan. Bukan hanya dengan hubungan karena ini adalah anak saya, ini adik kandung saya, ini tidak. Tapi karena keimanan. Apalagi sesama orang-orang beriman, dia saudara kita, saudara kandung kita, harus kita betul-betul menjadi prioritas. Kadang-kala kita tidak. Hanya gara-gara harga diri, menghina saudara, walaupun itu saudara kandung. Ada tekan hawa nafsu kita. Tidak. Kita tawadu, kita rendah hati, untuk menebarkan rahmat karena perintah Allah, bukan perintah hawa nafsu. Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Seorang berteman akrab dahsyat kata Allah Azza wa Jalla. Nanti mereka saling bermusuhan di akhirat kelak. Kenapa? Karena mereka berhubungan keakrabannya urusan duniawi. Oh ya, kecuali bagi mereka yang keakrabannya karena ketakwaan. Subhanallah. Subhanallah. Al-akhillah yawma idin. Ini pernah saya terangkan udah lama sekali. Ini dalam surat Az-Zukhruf. Nanti Anda bisa lihat surat Az-Zukhruf. Surat 43. Al-akhillah itu orang yang sangat akrab. Ada khalil. Khalil itu kawan akrab. Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah al-khilla di sini karena keakraban. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 keakraban. Ini teman baik saya. Tunggu dulu. Kalau teman baik Anda itu tidak sholat, dia beriman, dan Anda tidak mengingatkan dia sholat, nanti dia akan menuntut Anda di akhirat. Kamu kawan baik saya ketika saya tidak sholat, kenapa engkau tidak mengingatkan saya? Ternyata kamu jahat. Sekarang saya terazab di akhirat gara-gara kamu tidak mengingatkan saya. Allah. Kita punya kawan akrab dekat sekali. Subhanallah. Dekatnya luar biasa. Tapi tidak beriman kepada Allah. Tidak ingatkan, kenapa engkau tidak beriman kepada la ilaha illallah. Biarinlah. Subhanallah. Nanti di akhirat dia akan menjadi musuh. Engkau membiarkan aku di dalam api neraka abadi selama-lamanya karena engkau tidak pernah menawarkan la ilaha illallah dalam hidup. Maka saudaraan, pertemanan, teman akrab yang sungguhnya adalah teman yang berdasarkan takwa. Soal si fulana muslimah, Anda punya kawan muslimah, tapi dia tidak berhijab. Anda diam-diam saja, tidak mengingatkan, dalam Islam harus berhijab. Tapi Anda akrab, Masya Allah. Tapi tidak ada satu kata pun untuk mengajak dia kepada hijab, padahal dia sholat, puasa. Nanti di akhirat akan menjadi musuh. Kenapa? Karena tidak berdasarkan ketakwaan. Subhanallah. Jadi berdasarkan apa? Ya karena kedekatan, keakraban. Allah. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah, semua akan menjadi musuh. Semua akan menjadi musuh apabila tidak berdasarkan ketakwaan. Maka kita lihat saudara-saudara kita di sana di Palestina. Mereka adalah saudara kita yang harus kita cintai. Dan dibenturkan apakah Anda mencintai harta sehingga tidak menyumbangkan satu rupiah pun ke rekening Palestina.
akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Bayangkan, doa saja pun tidak. Doa saja tidak. Apalagi menyumbang uang. Maka lihatlah bagi mereka yang belum mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk Palestina. Bukalah surah At-Taubat yang tadi saya bacakan. Ayat 24. Baca ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Diulang-ulang, diulang-ulang. Karena hati ini diserang oleh setan. Maka itu perintah Allah. Kalau Anda mau baca Al-Quran, berta'awuzlah. Fasta'id billah. Ini perintah Allah. Bukan dari saya. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran ditahan oleh setan agar tidak mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Ini yang berbahaya sekali. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertahan tidak mengerti apa yang dimaksudkan Al-Qur'anul Karim. Maka itu kita disuruh beristighfar banyak-banyak agar dosa-dosa kita hilang dan dapat cahaya hati. Dan begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar cahaya masuk. Kebanyakan kita membaca Al-Quran lupa al-isti'adzah. Sama-sama kita membaca umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu penting beristi'adzah. Karena kadang-kala kita tidak dapat cahaya karena ada syaitan. Sayang uang kamu untuk buat apa Anda nyumbang Palestina? Di depan mata Anda orang Indonesia pun banyak. Ngapain Anda nyumbang orang-orang Palestina? Itu kan bukan agama. Itu kan hanya mempertahankan tanah saja dan seterusnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Kita kadang-kala lupa apa yang kita lakukan ini diuji cinta kita kepada Allah, cinta kita pada harta kita, pada keluarga kita. Dibenturkan. Mana yang lebih kita cintai? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar mencinta Allah dan Rasul sebagaimana surah At-Taubah ayat 20 ayat 24. Maka itu ketika kita melihat harta kita, Bapak Ibu nanti akan ada pertanggungjawaban. Ketika kita wafat pasti 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 ditanya peranan Anda terhadap saudara-saudara Anda yang dibantai dibunuh apa? Maka kita mengadakan tangan kita ke langit, ya Allah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tolonglah mereka ya Allah. Aku tidak bisa angkat senjata, tubuh pun tidak mungkin ke sana. Tapi aku mengangkat tanganku untuk berdoa untuk saudara-saudaraku yang ada di Palestina. Mereka saudara kita, Bapak Ibu. Mereka adalah saudara kita yang harus kita doakan minimal doa. Doa pun tidak. Kalau Anda punya harta, keluarkan harta. Harta itu akan ada pertanggungjawaban. Nanti akan ditanya, apakah Anda pernah menyumbang kepada orang-orang yang ada di Palestina? Akan ditanya oleh Allah. Sebelum datangnya ajal, kita harus siap-siap bahwa ini ada tanggung jawab bersama. Para pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin, mereka akan bertanggung jawab di akhirat. Semua akan ditanggung jawab ke akhirat. Akan digiring ke neraka apabila mereka tidak ada peduli sama sekali karena ketakutan kepada Amerika. Subhanallah. Padahal mereka sama-sama orang Arab. Saya tidak bicara sesama Arab seakan-akan yang diangkat Arab bukan. Kita sesama orang beriman. Ini Arab kan suku bangsa. Ini tidak ada ngaruhnya buat kita. Pergi gelombang anti Arab di negeri ini. Astagfirullah. Tidak ada urusannya ini suku apa, suku apa. Yang mengikat kita adalah la ilaha illallah. Mau orang Arab, kayak mau orang Cina sekalipun. Ketika mereka la ilaha illallah itu saudara kita. Saya tidak berbicara ini semua. Anak kita, suami kita, istri kita, bapak, ibu kita pun tidak laku hubungan ini. Kecuali la ilaha illallah. Yubassarunahum. Anda akan melihat di akhirat saling melihat. Kita akan saling melihat di neraka. Yawadul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Apa ini?
Nanti di akhirat orang-orang di neraka mengatakan, Ya Allah, lepaskan aku dari azab api neraka. Wahai anak-anakku, gantikan ayah di sini ya Allah. Wahai anak-anakku, tebuslah ayah. Kamu masuk di sini, ayah keluar. Wahai anak-anakku, tebuslah bunda di sini. Wahai anakku, masuklah neraka. Bunda mau keluar panas sekali. Subhan, redaksi Al-Quran. Bagaimana orang tidak ada lagi yang namanya ini anakku. Bahkan anaknya ingin dimasukkan ke neraka supaya dia bebas dari azab api neraka. Wasahibati akhi, dan wahai istriku yang aku cintai, kamu betul-betul cinta, gantikan aku di sini neraka. Aku mau keluar panas sekali. Kamu kan cinta aku di sini. Wahai saudara kandungku, engkau kan lebih cinta dari engkau dulu cinta aku. Ayo kamu ke sini, aku keluar. Waman fil ardi yaman summa yunjiz, dan siapapun yang ada di bumi ini yang ketika itu dia melindungi anak, semua tidak laku yang namanya hubungan biologis, tidak laku, tidak laku. Bukalah surat Al-Ma'arij. Anda lihat, ya Anda akan menitikan air mata. Maka kumpulkan anak-anak. Nah, wahai anak-anakku, bukalah surat Al-Ma'arij. Sama-sama kita buka surat 70. Anda baca dari awal. Tapi yang tadi saya bacakan, itu tentang orang-orang yang di neraka. Tidak lagi ada hubungan suami, istri, anak. Tidak ada, nggak berlaku. Itu Anda bisa buka dari ayat yang ke-11, 12, 13, dan seterusnya. Tapi bacalah dari awal. Di depan anak-anakku. Nanti Anda kumpulkan. Jangan fokus yang 11, baca dari awal. Hubungan kita bukan karena Anda adalah anak saya. Tapi karena kita la ilaha illallah. Lihat Al-Quran Al-Karim. Soal. Lihat Al-Quran Al-Karim. Maka saudara-saudara kita yang ada di Palestina, marilah Bapak Ibu, keluarkanlah harta Anda. Apakah harta Anda mengeluarkan 1 juta rupiah, kemudian Anda jadi melarat? Kan tidak. Gara-gara Anda mengeluarkan uang 1 juta rupiah, Anda jadi melarat begitu? Tidak. Ada uang lebih banyak daripada itu. Apakah saudara-saudara kita biarkan mereka dalam keadaan susah? Suam. Kita mengeluarkan uang pada saudara kita, ini kerabat saya, ini kerabat saya. Oke, tidak masalah. Tapi ketika kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka amat sangat membutuhkan kita. Mereka sangat membutuhkan makanan, minuman, obat-obatan. Alhamdulillah, Aksi Peduli Bangsa memberikan rekening buat kita semua untuk menyalurkan. Akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Saya akan bertanggung jawab Bapak Ibu. Di akhirat pasti akan diberikan. Kamu sebagai yayasan, kenapa tidak fundraising untuk Palestina? Itu pasti saya ditanyakan di akhirat. Sejak fundraising, saya kasih tahu Bapak Ibu, rekening yang paling sedikit di antara rekening-rekening itu adalah yang Palestina. Subhanallah. Ini yang harus kita, kadang-kadang kita tidak memperhatikan saudara-saudara kita, betapa dahsyatnya penderitaan mereka, dan kita di sini enak-enakan yang makan, minum enak, tinggal di rumah, tidak kehujanan. Di sana tidak ada hujan, tapi dinginnya luar biasa. Dinginnya luar biasa. Mereka kedinginan dihantam lagi dengan bom. Itu kan bukan saudara saya. Itulah saudara Anda. Bahkan yang saudara Anda di depan Anda, bapak ibu Anda di depan Anda, kalau lain akidah, kalau dia satunya bermaksiat, sama-sama beriman pun sudah tidak kita perhatikan lagi. Nanti di akhirat kita masing-masing sibuk masing-masing. Soal kalau udah ada sang sangkala dikumpulkan di semua di padang mah, faida atau soh, kalau sang sakala dikumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Yaumi yafirul mar'u min akhi. Orang kabur dari saudara yang nggak ada pikir lagi ini saudara kandung saya. Wa ummihi wa abi, nggak ada lagi. Mak, bapak, ibuku, ayah, nggak ada. Kabur masing-masing. Wa sahibati wa akhi. Wahai istriku yang aku cintai. Wahai anak-anakku. Wa bani. Nggak ada lagi urusan masing-masing, udah ketakutan. Ini redaksi Al-Quran. Jadi tidak laku lagi saat itu. Likulli mri'in, setiap orang minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang saat itu sibuk dengan urusan masing-masing. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembalikan pada akidah kita ini. Jangan sampai kita mengabaikan saudara-saudara kita yang di sana.
Saudara kita yang di sini kita perhatikan, yang di sana juga kita perhatikan. Mohon maaf ya, sebelum ajal tiba, serahkanlah harta kita ke Palestina. Karena akan ada pertanggungjawaban. Selamatkanlah anak-anak kita, keluarga kita. Wahai anak-anakku, kamu hidup sekarang? Iya. Tahu Palestina? Tahu. Anda punya uang? Ada. Sumbangkan ke Palestina, nak. Nanti ada pertanggungjawaban di akhirat. Bukalah surat 9 ayat 24. Surat 9 ayat 24. Buka. Ayo kita baca bareng-bareng. Wahai anak-anakku, kamu anak saya. Buka surat Al-Ma'arij. Dan saya katakan, surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 11, 12, 13 dan seterusnya. Wahai anak-anakku, kumpulkan. Lihat nanti di akhirat seperti apa. Bukalah surat Al-Abasa, surat 20, surat 80. Anda baca di situ. Setiap orang akan lari dan setiap orang akan sibuk dengan urusan sendiri. Itu ayat 37. Mulailah dari ayat 30, 31, 32 dan seterusnya. Kumpulkan anak-anak kita bahwa kita ini yang mengikat kita adalah takwa kita. Bukan ini anak kandung saya, ini bapak saya. Kita harus mencintai Allah di atas cinta biologis kita. Suami, istri, anak, saudara kandung tidak. Kita harus mencintai Allah di atas cinta kita kepada harta kita. Kita harus mencintai saudara-saudara kita yang beriman di atas segalanya. Mudah-mudahan ada manfaat pada hari ini. Insya Allah sampai ketemu besok. Insya Allah Bapak Ibu. Mohon maaf, saya ambil waktunya di Bu Nawan. Mohon maaf untuk kajian. Nanti untuk mengaji APB mengaji kita geser waktunya, kita tambahkan waktu yang terskip ya hari ini. Baik Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi